Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wela Septiani dari kelas khusus NIM 18230067. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari PPT makalah saya yang berjudul Kekacauan Akuntansi Keuangan Iklim Internasional. Apakah ada harapan di Cakrawala? Dosen pembimbing saya Bapak Febriandi Ananda SE MSI. Pengamatan masalah. Artikel ini sudah membahas bagaimana kurangnya modalitas yang disepakati secara internasional untuk memperhitungkan pembiayaan iklim telah memunculkan sejumlah besar praktik akuntansi dan pelaporan yang mengarah pada pernyataan yang sangat kontras tentang pembiayaan iklim. Seperti yang dikatakan artikel ini, tidak adanya dunia sebagai bagian dari tujuan mereka senilai $100 miliar yang dirumuskan di bawah UNFCCC. Berdasarkan pengamatan, terdapat beberapa sesi negosiasi UNFCCC dan wawancara dengan negosiator dan pengamat. Bagian pertama artikel ini membahas kontestasi terbaru antara dan di dalam negara maju dan berkembang di seputar angka pendanaan iklim internasional. Seperti sebagian yang diilustrasikan oleh kontroversi ini, pemerintah negara maju dinilai baik secara internal maupun eksternal berdasarkan angka keuangan iklim yang mereka laporkan ke sekretariat UNFCCC. Upaya individu dibahas antara negara-negara maju. Mereka dikontraskan satu sama lain dan diukur berdasarkan parameter seperti populasi, produk domestik bruto, atau emisi gas rumah kaca. Kontestasi seputar angka pendanaan iklim. Ketegangan pada angka pendanaan iklim telah berlangsung sejak penandatanganan UNFCCC pada tahun 1992, yang sudah diriwayatkan oleh Hicks, Parks, Robert, dan Tierney tahun 2008, dan Keohane dan Levy tahun 1996, Palmer dan Amorsten 2009, tetapi mencapai puncaknya sesaat sebelum negosiasi iklim pemeriksaan bangsa-bangsa pada tahun 2015 di Paris ketika Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan atau OECD dan Organisasi Penelitian dan Kebijakan Climate Policy Initiative atau CPI merilis laporan utama tentang berapa banyak dana yang dikembangkan negara-negara mengirimkan ke negara berkembang, sambil mengedepankan angka agregan untuk pendanaan iklim pada tahun 2013 sampai 2014. Laporan USCD CPI juga memberikan angka untuk pemisahan antara adaptasi dan mitigasi serta untuk sumber pendanaan yang digunakan keuangan publik bilateral, keuangan publik multilateral, kredit ekspor, dan mobilisasi keuangan swasta. Namun, itu tidak memberikan angka apapun tentang kontribusi masing-masing keuangan swasta. Ketegangan seputar akuntansi keuangan iklim melampaui batas utara selatan. Misalnya, Aturunge Metzger, negosiator iklim utama untuk Komisi Eropa, menyatakan pada tahun 2012, kami tentu saja telah sepenuhnya memenuhi Fast Start Finance dan menghormati komitmen kami. Namun, klaimnya ditolak beberapa bulan kemudian oleh pengadilan auditor Eropa ketika menulis bahwa sejauh mana komitmen keuangan mulai cepat dipenuhi oleh Uni Eropa dan negara-negara anggotanya yang tidak jelas. Beberapa negara ditunjuk sebagai lamban dalam penyediaan pendanaan iklim, tetapi membela diri dengan menyatakan bahwa metodologi akuntansi mereka jauh lebih konservatif daripada yang digunakan oleh Komisi Eropa dan negara-negara anggota lainnya yang diwawancari pada tahun 2014. Tinjauan praktik akuntansi dan pelaporan saat ini disepakati di bawah UNFCCC tahun 2011 mewajibkan para pihak AMNET
2. Untuk melaporkan pandangan iklim baik dalam komunikasi nasional maupun dalam laporan 2 tahunan mereka. Untuk masing-masing diserahkan setiap 4 dan setiap tahun pada Sekretariat Konfederasi sejak 4 tahun 2012. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.